Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Uli Prening. Uli Prening ini mengalami kejadian seram yang terjadi di kantornya di tempat di mana dia bekerja. Tapi sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Pengalaman ini terjadi di kantor, di tempat di mana aku bekerja. Jadi kebetulan kantorku ini adalah bangunan lama dan terdiri dari 3 lantai. Ruanganku ada di lantai 3 paling ujung. Dulu kantorku ini semua lantai dipakai untuk operasional. Kemudian beberapa divisi pindah dan menyisakan ruangan kami di ujung belakang. Bahkan lantai 2 pun pada pindah ke gedung lain, membuat suasana kantor jadi sepi. Jadi, menurut cerita di kalangan teman-temanku di kantor kami ini ada penunggunya. Salah satu penunggu paling jahil adalah sosok wanita yang berbaju merah. Ya, banyak orang menyebutnya kuntilanak merah. Dia kebetulan ada di lantai 2, di pojokan menuju pantry. Zaman kantor masih ramai pun, dia suka jahil. Nah ini, begitu kantor makin sepi karena banyak yang pindah, makin menjadi-jadi jahilnya si Mbak ini. Jadi, kejadiannya bermula saat suatu hari kami lembur sampai jam 8 malam. Dan kebetulan aku keluar paling terakhir. Sementara teman-temanku sudah lebih dulu absen. Mereka langsung berlari-lari kecil menuju tangga yang gelap. Kebetulan saat itu lampu penerang tangga ada yang mati sehingga tangga menjadi remang-remang. Dan lantai 2 sudah sekitar 1 tahun kosong dan lampunya semua mati kecuali lampu yang menerangi tangga. Saat itu perasaanku sudah sangat tidak enak karena fingerprintku tidak terbaca oleh mesin absen.
Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya berhasil. Lalu aku turun dan menyusul teman-temanku yang sudah jauh di bawah. Lalu, aku pun berjalan menuju tangga. Aku sudah merasa ada yang mengikuti dari belakang. Jadi aku mempercepat langkah. Tapi, ketika aku turun dengan cepat, entah apa itu di belakangku. Dia ikut melangkah dengan cepat pula. Tak lama kemudian, tepat di lantai 2, aku merasa dipeluk dari belakang. Entah oleh sosok apa. Kukunya panjang dan rambut panjang. Aku bisa merasakan rambutnya menjuntai ke depan bahuku. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya sambil berontak. Teman-temanku yang sudah berada di bawah bertanya kepadaku dengan panik. "Kenapa, Mbak?" Aku jawab, "Terus jalan, lihat ke depan, jangan menengok ke belakang." Aku pun sudah sampai di tempat parkir dan masih merasa deg-degan dan keringat dingin berkucuran. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah. Dan aku langsung mandi, keramas, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan harapan, mudah-mudahan si Mbak Kunti nggak ngikut pulang. By the way, pada saat kejadian itu, aku sedang haid deras-derasnya. Sejak saat itu, aku kapok pulang terakhir jika sedang haid. Aku pasti selalu minta ditungguin. Atau kalau memang sangat-sangat terpaksa harus sendirian, aku nyalakan senter di handphone untuk menerangi sekitar. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.